ketika demokrasi berteriak, "No King." Ada momen dalam sejarah ketika sebuah bangsa seperti bercermin, dan tidak menyukai apa yang dilihatnya. Hari ini, Amerika Serikat sedang berada di momen itu. Jutaan warganya turun ke jalan, meneriakkan satu kalimat yang sederhana, tapi menghantam, "No King." Bukan sekadar slogan. Ini adalah tuduhan. Ini adalah peringatan. Dan kali ini, amarah itu tidak berdiri sendiri. Ia membesar, meluas, dan menemukan bahan bakarnya, eskalasi perang koalisi AS-Israel melawan Iran. Dua kemarahan, satu ledakan. Gelombang aksi ini bukan hanya soal penolakan terhadap Donald Trump atau figur pemimpin tertentu. Ia adalah pertemuan dua arus besar, kecurigaan terhadap kepemimpinan yang makin terasa absolut dan penolakan terhadap keterlibatan Amerika dalam konflik global yang berbahaya. Ketika dua hal ini bertemu, hasilnya bukan lagi sekadar demonstrasi, melainkan ledakan ketidakpercayaan. Rakyat tidak hanya bertanya, siapa yang memimpin kami? Tapi juga, untuk siapa keputusan perang ini dibuat? No King, tuduhan yang tak lagi halus. Slogan, No King, terdengar sederhana, tapi maknanya brutal. Ia menyiratkan bahwa sebagian rakyat Amerika mulai melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, kekuasaan yang terasa makin tak tersentuh keputusan besar, seperti perang, yang dianggap sepihak dan gaya kepemimpinan yang dinilai lebih dekat ke penguasa daripada pelayan rakyat. Pesannya jelas, kami tidak ingin dipimpin oleh seseorang yang bertindak seperti raja, terutama ketika ia bisa menyeret kami ke perang. Amerika lahir dari perlawanan terhadap King George III, simbol kekuasaan absolut. Ironisnya, hari ini ketakutan itu kembali, bukan dalam bentuk mahkota, tapi dalam keputusan politik yang agresif, aliansi militer yang memicu konflik, dan figur pemimpin yang dianggap terlalu dominan. Seolah, sejarah berbisik, raja tidak selalu datang dengan mahkota. Kadang ia datang dengan mandat. Perang Iran, titik didih kemarahan yang meluas. Jika No King adalah api, maka perang Iran adalah bensinnya. Keterlibatan Amerika dalam eskalasi konflik bersama Israel memicu reaksi keras, ketakutan akan perang besar yang lebih luas, kekhawatiran akan korban dan dampak global, dan pertanyaan moral tentang posisi Amerika. Bagi banyak demonstran, ini bukan sekadar geopolitik. Ini tentang mengapa rakyat harus menanggung risiko dari keputusan yang tidak mereka rasakan sebagai milik mereka. Di titik ini, slogan di jalanan seakan berubah, dari No King menjadi No War. Dan, keduanya, menyatu. Yang membuat situasi ini semakin serius, gelombang keresahan ini tidak berhenti di Amerika. Di berbagai negara Eropa, nada yang sama mulai terdengar, penolakan terhadap perang, kecurigaan terhadap elit politik, dan ketakutan terhadap konsentrasi kekuasaan. Dunia Barat yang selama ini mengklaim diri sebagai benteng demokrasi kini menghadapi pertanyaan yang sama. Apakah kita masih demokrasi, atau hanya belum menyadari perubahan bentuknya? Demokrasi di ujung ujian. Ketika jutaan orang turun ke jalan dan berteriak, No King, itu bukan sekadar protes. Itu adalah sinyal bahwa sesuatu sedang retak. Dan ketika teriakan itu diperkuat oleh kemarahan terhadap perang, pesannya menjadi jauh lebih berbahaya. Rakyat tidak hanya kehilangan kepercayaan, mereka mulai merasa tidak lagi diwakili. Demokrasi tidak runtuh karena satu keputusan. Ia runtuh ketika rakyat merasa keputusan besar, seperti perang, bisa diambil tanpa mereka, dan di saat itulah, teriakan No King berubah dari slogan menjadi peringatan terakhir.